wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irawan, bisa dipanggil dengan Irawan, mitra dari Depok. Kebetulan saya bergabung di Sabana sudah 12 tahun kurang lebih, alhamdulillah. Kalau saya masih berpegang teguh, prinsip yang pertama saya lakukan adalah ketika bisnis makanan, kita bergabung namanya kualitas. Jadi kualitas itu banyak poin-poinnya, mulai dari kualitas dagangan kita, kualitas rasa kita, kualitas orang-orang ini, dan orang di sini maksudnya mulai kebersihan, kualitas gorengan kita, penampilan dan sebagainya, itu penting sekali. Dengan banyaknya kompetitor yang sekarang hebat-hebat banget, kita harus tetap berinovasi, tidak bisa diam, tidak bisa mengeluh gitu, tanpa berinovasi. Masa-masa yang paling tersulit kita alami Sabana, teman-teman, mungkin seluruhnya, mungkin bukan Sabana aja, yang kita belajar pada saat pandemi itu datang, tepatnya di 2019 di bulan Maret, itu luar biasa, sampai kita turun gratis, hampir setengahnya kita jualan. Tapi kita tetap semangat, berusaha untuk mencoba. Saya yakin Sabana itu masih jadi pilihan warga Indonesia. Terbukti di masa pandemi ini saya masih bisa melewati masa-masa sulit. Mungkin untuk awal-awal 1-2 bulan pertama luar biasa kita sulitnya, sampai kita harus benar-benar mengencangkan doa, ikhtiar kita, usaha kita, apa yang kita lakukan lagi. Saya yakin kok semua itu pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita niat, usaha terus, kerja keras bersama karyawan saya, dan alhamdulillah masa-masa itu kita sudah lewati. Kata kita ganti lebih ekstrim mungkin di luar dari dunia Sabana, karena memang saya mempunyai planning untuk menjual burger dan kentang lagi, karena di beberapa sekeliling saya sudah banyak tempat-tempat burger yang berjualan yang harganya luar biasa mahalnya. Dan kalau rasa, saya bukan karena di Sabana, kalau rasa Sabana masih menang dengan harga 12.000. Burger kita nggak kalah hebat sama burger di mall-mall, saya bilang. Jadi kenapa saya buat tampilannya lebih ekstrim banget, mungkin lebih ke burger yang kekinian sekarang, kita ambil konsepnya mereka, supaya mereka merasa bahwa datang ke kita itu melihat, oh ternyata Sabana Central selalu memberikan warna yang baru gitu loh. Walaupun memang dalam hati saya itu cuma dipoles aja, tapi insya Allah kalau memang kita rezeki, kita akan lebih besar lagi. Kita membuktikan bahwa 12 tahun Sabana, terutama di Sentosa, saya akan membuktikan akan bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi dari sekarang. Di masa pandemi ini yang kita lakukan adalah mungkin simpel sekali sih Pak. Balik lagi, karena kita jualan kita makanan dan makanan, harusnya kualitas kita jaga. Kualitas itu apa aja? Banyak Pak, saya bilang, bukan cuma gorengannya doang, bukan cuma besar kecilnya doang. Kita harus menjaga dari bahan bakunya kita dulu, terutama berarti bahan baku kita punya ayam. Habis bahan baku kita punya penyimpanan. Apa sih penyimpanan kita? Berarti kita punya freezer. Apa yang harus kita lakukan? Saya bilang, saya selalu tekankan kepada teman-teman semua mitra dimanapun kita ketemu, kunci utama makanan Sabana ini saya bilang di bahan bakunya dulu. Saya bilang, kenapa? Saya bilang karena dia tidak pakai pengawet. Nah, jadi rentan sekali. Saya bilang, kalau freezernya sering dibersihkan, insya Allah saya bilang kualitas itu akan terjaga. Saya bilang, makanya saya memberikan beberapa video. Kalau buat saya bilang sebulan sekali minimal saya membersihkan freezer saya, karena kualitas freezer itu kalau sudah lama di bawahnya biasanya ada genangan air dari ayam. Makanya kalau saya bikin seperti SPD Depok, saya pakai partisi, jadi tidak langsung bersentuhan dengan air itu sendiri. Jadi alhamdulillah itu saya lakukan dari 2018 sampai hari ini. Makanya teman-teman jual kok Pak Irawan masih bisa survive di saat pandemi begini. Teman-teman jual sudah malah pada turun, pada ngeluh. Saya bilang kalau saya kuncinya memang saya semangat orangnya, satu. Kedua, saya selalu mencari tahu. Begitu omset turun, yang saya salahkan bukan orang lain, bukan karyawan, bukan kompetitor, tapi kita lihat dalamnya dulu gitu loh. Apa sudah kita lakukan? Apakah kita sudah melakukan semua dengan benar dan baik ya? Contoh saya bilang lagi, misalnya seperti karyawan, apakah dia sudah rapi, melayani sudah baik? Faktornya memang luar biasa banyaknya, nggak mudah sekali gitu loh. Karena memang ngasih pemahaman teman-teman karyawan ini kan memang dia
bukan lulusan yang SMA atau segala macam di bawah rata-rata. Jadi kita ngasih pemahaman ke mereka pun juga sedikit agak berbeda sama yang lainnya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman anak-anak saya bilang, yuk kita sama-sama sama-sama Sabana ini kita bikin menjadi lebih baik, lebih maju. Toh yang nikmatin bukan saya pribadi, mereka pun akan menikmati juga gitu. Prinsip saya, mereka sudah saya anggap sebagai saudara. Salah satunya itu. Jadi kalau sudah sebagai saudara, dia akan merasa nyaman dulu nih. Kalau sudah nyaman, dia akan bekerjanya dengan ikhlas, dengan enjoy gitu loh. Jadi itu yang saya lakukan selama pandemik. Memang sih ada beberapa 1-2 orang yang memang masih agak malas, cuman itu tadi saya tidak pernah bosan memberikan pemahaman pelajaran kepada mereka. Saya selalu bilang, yuk kita kaya bareng-bareng, bukan saya doang. Kalau saya udah mau kaya ya kalian anggap pegawai aja, kamu datang, kamu kerja, saya gaji selesai. Tapi nggak itu kok prinsip saya sih, bilang yuk kita kaya bareng-bareng, saya nikmatin hasilnya, kamu akan saya bagi juga apa yang kamu butuhkan. Kamu kayak ada beberapa karya sudah pada nikah, saya kontrakin Pak. Jadi memang karena di sini kontrakannya mahal, saya bilang udah saya ambil risiko untuk saya kontrakan, tapi kamu harus kerja benar, saya bilang sama saya. Karena saya bilang tadi prinsipnya kita adalah keluarga. Begitu kamu di bagian dari Sabana Sentosa, kita ini satu keluarga, satu tim, saya bilang. Tidak ada yang saling wah saya bos, saya bilang itu ada memang, tapi tetap begitu kita lagi bekerja, kita harus satu tim. Tujuan kita sama, menaikkan omset. Jadi mereka juga hal kecil gini, misalnya mereka pengen makan ayam. Mungkin kalau saya pribadi sudah bosan ya. Mereka nggak ada bosan, saya bilang silakan makan ayam. Kalau mau yang gratis, saya bilang mungkin malam, saya bilang udah sisa. Tapi kalau mau yang pengen dada, udah saya silang aja. Kalian bayar setengah lagi saya yang tanggung. Supaya apa? Tujuannya karena banyak karyawan yang ini yang nakal-nakal banget. Mereka menyolong-nyolongi dengan memotong ayam itu sendiri. Akhirnya kualitas dari dagangannya dia tidak orang yang beli kok tempat ini kecil, tempat ini besar. Nah itu banyak sekali Pak komplain seperti itu ke kita. Makanya kadang beberapa customer bilang ini saya ngomong di sini bukan saya menyombongkan diri. Setiap yang ke Sabana Sentosa pasti bilang, Mas di sini kok beda ayamnya Mas ya sama yang di sana sama yang di sini. Saya bilang, aduh saya bilang kalau beda memang produknya beda Bu, tapi kalau di sini ya teman si Karen bilang bosnya itu menerapkan namanya kualitasnya sangat ketat sekali Bu, mulai dari penyimpanan ayam yang kita punya di kios, ada kulkas, ada freezer untuk menjaga kualitas itu sendiri. Jadi benar-benar dikontrol ketat sama bos kita Bu. Jadi insya Allah kalau Ibu beli di sini kita pastikan kualitas yang kita jual kualitas yang paling terbaik. Nah. Harapan saya mudah-mudahan Sabana ini menjadi bisnis yang berkelanjutan yang bukan cuma sesaat. Karena selalu sampaikan kepada Pak Sam dan Pak Asep, saya bilang Pak Sam, saya bilang Sabana ini harus menjadi bisnis kelanjutan buat anak cucu kita, saya bilang. Karena apa? Saya meyakini melihat bos-bos kita yang besar ini, mereka punya pemikiran yang sama juga akan menjadi bisnis berkelanjutan karena tujuannya mereka pertama kali ingin memberikan makanan bergizi, halal dan nikmat buat masyarakat Indonesia. Jadi prinsipnya sudah sama, insya Allah ke teman-teman mitranya pun juga bisa sama. Yang penting kita saling menjaga karena kita ini lingkaran, saya bilang bukan yang terputus. Jadi antara yang di hulu dan di hilir dan di tengah pun saling membutuhkan. Jadi kita lingkaran saling memperbaiki. Di mana ada kejelekan, di mana ada kebocoran, di mana ada kerusakan, kita tambal supaya ini menjadi lebih baik lagi. Nah, itu satu hal lagi buat teman-teman yang sedang mengalami penurunan omset karena kompetitor. Coba sedikit saya ngasih saran, jangan pernah mengeluh menyalahkan orang lain atau karyawan. Kita lihat dalamnya dulu, kita benahi dulu. Insya Allah saya yakin kualitas Sabana, rasa Sabana masih menang di atas mereka. Yang penting kita berani tampil untuk lebih baik, lebih bagus dan gue. Untuk pemerintah Depok, Kota Depok khususnya, alhamdulillah saat ini PTN sudah dibuka di beberapa tempat yang Sabana ada sekolahnya sudah mulai naik omsetnya. Kalau saya lihat karena antusias sekolah sudah mulai banyak. Mudah-mudahan COVID ini segera hilang dari Indonesia biar kita kembali normal lagi, kita bisa berjualan dengan tenang lagi, anak-anak bisa sekolah dengan tenang lagi, dan mudah-mudahan pemerintah Depok, terutama khususnya di Depok, bisa membantu pelaku-pelaku UMKM yang saat ini benar-benar sedang membutuhkan uluran tangan mereka seperti tuntutan dana atau apapun sebagainya yang karena di beberapa tempat
sudah mulai UMKM di Depok ini sudah mulai turun lagi, sudah berat sekali karena begitu luar biasa efek COVID ini. Saya pribadi pun yang ngerasain gitu, walaupun saya bisa bertahan kuat. Karena itu tadi kuncinya memang kita percaya sama Allah, rezeki itu sudah diatur sama Allah, tidak mungkin dikurang-kurangi, tidak mungkin dibagi-bagi. Yang penting kita niatnya ikhtiar, berusaha, insya Allah semua pasti bisa.